Lanjutkan tongkat kepemimpinan di Polres Nganjuk ini. Yang hormati Rekskrim Muhammad SH/SIK MSI dalam pelaksanaan tugasnya sebagai insan bayangkara. Lahir di Kota Padang pada 1 Januari tahun 1979, AKBP Muhammad merupakan alumni Akademi Kepolisian tahun 2003. Perjalanan karirnya banyak dilalui di wilayah hukum Polda Jawa Barat dan Jambi, di mana AKBP Muhammad pernah menjabat sebagai Kasat Lantas di Polres Bogor serta Polres Muaro Jambi. Pada tahun 2012, pria yang dikenal religius ini juga sempat berdinas sebagai Sweeping Polri pada masa Kapolri Jenderal Timur Pradowo. Selepas lulus dari Seswimen Polri, AKBP Muhammad juga mendalami upaya peningkatan kualitas personil Polri. Saat berdinas selama lebih kurang 3 tahun di SSDM Polri, sebelum akhirnya diserahi kepercayaan dan tanggung jawab sebagai Kapolres Bojonegoro sejak pertengahan Desember 2021. Di Bojonegoro pula, AKBP Muhammad tampil sebagai pemimpin yang merangkul serta bersinergi dengan semua kalangan demi menciptakan suasana kondusif yang membuat masyarakat merasa aman dan nyaman. Intensitas tinggi beliau dalam menyapa masyarakat diperlihatkan lewat berbagai program, mulai dari Waktu Pak Kapolres, Jam Quran, hingga Jumat Curhat. Kegemaran berolahraga turut membentuk pribadinya yang supel hingga bisa diterima di hati seluruh kalangan masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Selamat datang di Polres Nganjuk, Komandan. Selamat menorehkan prestasi dan kenangan manis di bumi Anjuk Ladang, tanah kemenangan. Seluruh jajaran Polres Nganjuk ada di belakang untuk mendukung segala program yang diciptakan demi terpeliharanya Kamtibmas yang kondusif bagi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Nganjuk. para kesempatan berbahagia ini, tadi rekan kami, saudara kami Pak Boy sudah menceritakan cukup banyak lebar. Saya jadi bingung mau ngomong apa lagi, sudah lengkap, so beliau sudah selesai. Karena memang beliau ini tim tank kita waktu di Seswimen, tim tank kita juga di waktu PTK. Dapat kami banyak bertanya, inspirasi kita beliau cukup banyak. Jadi apa yang ada di Nganjuk sebenarnya juga ada di Bojonegoro, dan itu semuanya saya akui itu banyak terinspirasi dari rekan saya Nicole Gergimo tadi Pak. Selain Pak Boy itu ada satu lagi tuh rekan kami Aldi Subartono, itu kan bertiga. Kebetulan rekan saya ini mungkin tali panahnya lepas, jadi pada saat ditarik Pak Boy ke Jawa Timur, nyampainya masih tetap di Jawa Barat. Sekarang Kapolres Cimahi, sebelumnya Karawang. Makanya kalau kita baca di medsos, pasti di Karawang ada lapor Pak Kapolres. Di sini ada wayahe lapor Pak Kapolres. Di Bojonegoro ada matur Pak Kapolres. Itu sama Pak. Hanya namanya aja yang berbeda. Karena kita ini tiga serangkai, jadi satu angkatan, tiga serangkai, dan sesama di SSDN. Kita lama di SSDN, makanya pemikirannya sama. Karena kita diskusi bagaimana caranya, seperti yang diharapkan oleh Bapak Kapolri, bagaimana supaya masyarakat itu tidak langsung lagi WA ada masalah sejawab tiba-tiba langsung ke Kapolri atau kemana-mana.
tapi bagaimana masalah itu bisa diselesaikan dari awal. Kalau saya istilahnya di Bojonegoro itu barat, masalah itu saya lihat di barat korek api, Pak. Kalau kita bicara korek api, kalau korek api kecil itu kita masih berani memadamkannya dengan 2 jari. Dimatikan dia akan padam. Tapi kalau apinya dibiarkan, ibaratnya kayak kompor gas yang meledak, kita sudah nggak bisa pakai tangan, Pak. Dan itu butuh bantuan dari pemadam kebakaran atau alat. Itulah yang saya pandang dalam permasalahan ini. Untuk itu, dalam melaksanakan tugas di Kabupaten Nganjuk, saya mohon izin titip diri kepada Bapak Bupati, Bapak-Bapak Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, rekan-rekan pengusaha, seluruh kepala desa, instansi terkait, dan rekan-rekan personil Polres Nganjuk. Mohon didukung kami. Mari kita bersama-sama menciptakan Kamtibmas yang semakin kondusif wilayah Kabupaten Nganjuk, karena kami menyadari seperti Pak Boy sampaikan tadi, tidak bisa pekerjaan dilaksanakan oleh kami sendiri. Kita tidak, istilahnya kita tidak bisa main single factor, tidak bisa bermain sendiri. Kita harus bersama-sama, karena banyak multidimensi permasalahan yang harus bisa diselesaikan. Bapak Ibu sekalian, ini beberapa yang akan kami sampaikan. Sebelum kami tutup, saya juga kaget tadi rekan saya berpantun. Saya jadi bingung, saya mau baca pantun apa. Jadi ibarat kata Boy, tidak ada yang tidak bisa. Last minute bisa muncul pantun. Saya berusaha terlalu belajar sama beliau. Mohon izin saya bacakan, walaupun tidak sepanjang pantunnya beliau. Istri saya tahu karena saya nggak bisa berpantun. Sahabat terkasih, sulit untuk mengucapkan selamat tinggal, dan lebih sulit lagi untuk mengatakan kata-kata perpisahan. Seberapa kuat ikatan yang kita putuskan sekarang dalam perpisahan ini. Kami semua akan merindukan kasihmu yang lembut, tanganmu yang hangat, dan wajahmu yang ceria. Tidak ada teman lain yang bisa menggantikan posisi. Wassalamualaikum